sudah sampai mana? Masih yang kemarin Pak, masih cari-cari dari jurnal itu Pak. Oh, oke. Nah, ini ada teman yang sudah ada kuesionernya. Jadi coba kita lihat seperti itu kuesionernya. Oke, Pak Robin, siap. Ini bisa langsung di share. Tapi saya nggak tahu punya saya benar atau Ya, di entire screen. Window aja. Oke. Oke, Pak Angga. Iya Pak. Oke, Pak Angga, apakah sudah bisa kelihatan Excel-nya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke, Bisa. lihatin tadi PDF-nya. Ya. Oke, nah ini digedein aja. Oke, nah Pak Angga bisa lihat ya, ini PDF-nya untuk kuesionernya. Oh, kalau untuk PDF-nya, window-nya masih di Excel Pak. Oh, oke, sebentar. Share screen ya. Ya. Oke, apakah PDF-nya sudah kelihatan? Masih window yang Excel Pak. Mohon maaf. Bentar ya. Oke, kalau sekarang apakah sudah kelihatan PDF-nya? Masih belum. Masih sama Pak. Belum ya? Chrome-nya. Entire. Kalau Windows apa pilihan? Dari aplikasi saja. Aplikasinya ada nggak Teams-nya? Oh, oke. Pak Angga, kalau sekarang apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya, PDF-nya ya. Oke, selain Pak Angga masih ada yang lainnya di MS Team ya. Oke, bentar dulu ya. Ini bisa digedein. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di PDF-nya itu. Nah, itu ada Appendix A. Nah, itu ada beberapa variabel. Oke, misalnya yang pertama itu ada perceived risk. Nah, kemudian berikutnya itu ada perceived usefulness.
Nah, misalnya Bapak Ibu akan menggunakan salah satu variabelnya itu adalah perceived usefulness. Oke, nah kalau misalnya variabelnya itu adalah perceived usefulness, nah maka di sini ada 5 pertanyaan, 5 pernyataan. Oke, mobile shopping application will be useful in my life dan seterusnya. Nah itu ya nggak apa-apa. Nanti kalau yang offline kan nanti di sini dijelasin lagi. Oke, nah jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini perceived usefulness itu ada 5 pertanyaan. Oke, ada 5 pertanyaan. Nah maka ketika Bapak Ibu punya variabel itu ada perceived usefulness, nah maka 5-5-nya itu akan digunakan. Oke, nah kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini perceived usefulness-nya itu kan terkait dengan mobile shopping. Oke, nah kebetulan topik kita kan juga kita akan menggunakan mobile shopping. Nah tetapi coba buka satu lagi Bu, yang kelima tadi. Yang tadi yang jurnal kelima. Nah. Digedein sedikit. Oke, kalau PDF yang satu lagi ini apakah kelihatan perceived risk Chiu et al 2014? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, misalnya kita menggunakan perceived risk 2014. Nah, di sini kan pertanyaan risknya ada 5 ya. Risk 1 sampai risk 5. Ini buat yang online dulu. Nanti yang offline kita bahas lagi. Oke. Nah, ini bisa lihat perceived risk-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau tadi topik kita itu tentang mobile shopping. Nah, kalau ini kan tentang website for shopping seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kuesioner ini, nah ini tinggal website for shoppingnya itu kita ganti menjadi mobile for shopping. Oke, misalnya kalau topiknya itu nanti terkait dengan mobile for shopping. Nah, jadi kuesioner itu silakan Bapak Ibu adopsi. Oke, nah tinggal objeknya saja yang diganti. Oke, kalau di penelitian sebelumnya itu menggunakan website for shopping. Nah, kalau kita topiknya itu adalah mobile for shopping, nah tinggal kita ganti aja. Jadi objeknya kita boleh ganti. Nah, yang penting makna daripada kuesioner itu tetap seperti itu. Oke, kita coba yang lain sama lagi Bu, yang Excelnya. Ya, itu juga boleh. Oke, berarti kuesionernya ini sudah oke ya. Tapi bagian ininya, bagian awalnya Bu, bagian karakteristik respondennya. Nah, oke, ya silakan dibuat. Oke, jadi Bapak Ibu yang di online ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu yang online, silakan dikerjakan dulu kuesionernya. Jadi kita akan cek untuk yang offline dulu. Oke, Pak. Siap. Oke, siapa lagi yang sudah atau yang udah setengah jadi? Jadi kita cek dulu kuesionernya. Sudah buat? Oke. Pak, saya ada chat Bapak. Nanti hubungi ke sini aja Pak. Nanti saya ke sini. Oke. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, punya Ibu sudah ya. Oke. Oke. Jadi kuesioner untuk setiap variabel ini berarti berapa? 2, 4, 6, 7, 8, 9.
Ini determinan employee engagement. Jadi dalam employee engagement itu terdiri dari tujuh ini, tujuh faktor ini. Oke. Cuma kalau dalam questionnaire kan ada yang kita mengisi dari setuju sampai tidak setuju. Misal ada questionnaire yang tinggal kita pindahin aja. Misalnya kan mayoritas kan kita kalau mengisi kuesioner itu adalah 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Nah, kemudian ada juga yang bikin kuesionernya itu 1 sangat setuju, 5 sangat tidak setuju. Nah, itu tinggal kita pindahin aja. Itu nggak masalah. Kita sepakatin aja, 1 itu berarti yang sangat tidak setuju, 5 itu berarti yang sangat setuju, seperti itu. Supaya nanti ketika kita ngolah data, nah itu seragam seperti itu. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya di jurnal itu dia bolak-balik, itu tinggal kita sesuaikan aja. Nggak apa-apa, itu sama aja. Yang penting pernyataan kita itu, nah jawabannya itu sangat setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Jadi bukan jawabannya itu misalnya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, nah itu kan nanti nggak nyambung gitu. Kadang pernyataan kita apa, kemudian pilihannya kan bisa beda-beda seperti itu. Ya, justru lebih bagus itu dalam pernyataan. Jadi bukan pertanyaan seperti itu. Karena kan kita sebenarnya mengukur dengan menggunakan kuesioner itu adalah mengukur persepsi responden. Nah, persepsi itu kan setiap orang bisa berbeda-beda ya. Kalau pertanyaan kan misalnya 1 tambah 1, jawabannya kan cuma hanya 2. Seperti itu. Tapi kalau persepsi, apakah Anda puas misalnya? Nah, ada yang jawabnya 1, saya sangat tidak puas. Ada yang saya puas banget gitu, 5 gitu, seperti itu. Nah, jadi kuesioner itu lebih kepada persepsi. Jadi dia bukan kepada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau misalnya Ibu ini training development ini variabelnya juga. Oke. Itu kalau saya sarankan cari yang lain Bu, karena itu training development banyak sekali. Kalau misalnya ada gitu, tapi kalau memang tidak ada, pakai ini aja ya nggak apa-apa sih. Ibu, targetnya respondennya siapa? Oh, kalau cuma 1 perusahaan apa? Jasa Raja, berarti oh, oke, ya nggak apa-apa. Kira-kira kalau 400 dapat seluruh Indonesia? Dapat ya? Oke. Kalau gitu nggak apa-apa, Bu. Ibu mau pakai yang tadi banyak itu juga nggak apa-apa. Nah, ya, karena kalau kita kan minggu lalu kan kita ketika menentukan sampel itu ada beberapa cara ya. Yang pertama Crunchy Morgan itu 384 sampelnya. Nah, kemudian kalau kita pakai Slovin itu 400. Nah, kalau kita pakai Hare et al. Berarti kan 1:10 atau 1:15. Nah, jadi kalau sampel kita itu bisa kita capai di atas 400, nah berarti mau kita pakai metode apapun itu tidak masalah. Oke, misalnya tadi Hare et al. Itu kan syaratnya itu 1:10. Nah, kalau misalnya kita punya 50 pertanyaan, 50 pernyataan, nah berarti kan 50 kali 10, 500. Kan? Nah itu kan juga sebenarnya udah melebihi Slovin, seperti itu. Jadi kalau misalnya sampel kita itu sudah bisa di atas Slovin, nah berarti kita udah nggak perlu hiraukan lagi si Hare et al. 1:10 itu. Jadi mau pernyataan itu berapa banyak, itu kan sudah tidak berpengaruh lagi. Karena secara hitungan Slovin, sampel itu pokoknya 400 seperti itu. Oke, untuk sampel yang sangat besar seperti itu. Misalnya masyarakat Kota Batam 1.200.000, 1.300.000.
Oke, jadi sampelnya itu minimal 400. Nah, jadi kalau Ibu bisa dapat sampel 400, artinya kan tidak hanya tabang yang di Batam atau Kepri ya. Kalau bisa secara nasional itu justru lebih bagus seperti itu. Nah, jadi kalau sudah bisa di atas 400 itu nggak masalah, Bu. Jadi mau itu pertanyaannya banyak, itu juga nanti nggak akan ngaruh ke jumlahnya seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, kalau misalnya untuk yang topiknya itu MSDM ya, topiknya itu terkait dengan SDM, itu kalau di kuesioner cenderungnya itu relatif sama ya, relatif mirip gitu ya. Kalau misalnya kepuasan kerja ya pasti semuanya kepuasan kerja gitu ya. Kalau yang marketing yang mungkin agak berbeda seperti tadi di website itu contohnya itu menggunakan website for shopping. Nah, kemudian kita sekarang mau ganti misalnya online mobile for shopping. Oke, nah mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi kalau yang MSDM cenderungnya itu pertanyaannya itu kita nggak perlu ganti sih cenderungnya, karena kurang lebih sama gitu. Oke, berarti coba ke atas lagi. Oke, berarti tinggal ininya ya, karakteristik respondennya ya. Jadi karakteristik responden, nah itu silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, misalnya tadi Jasara Harja Bu ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita mau menilai kinerja karyawan di Jasara Harja, nah berarti kan karakteristik responden umum yang kita gunakan apa? Yang pertama itu kan pasti jenis kelamin. Oke, jenis kelamin, kemudian usia, pendidikan, pendidikan, kemudian status pernikahan. Ini untuk mengukur kinerja karyawan ya, mengukur kinerja karyawan. Kemudian bagian itu juga boleh, bagian. Kemudian jabatan. Oh berarti itu bagian atau misalnya jabatan gitu. Nah, kemudian sama cabang. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa lihat dari 400 yang kita kumpul itu, nah mayoritas itu dari cabang mana? Dari cabang mana respondennya? Seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa dimasukin. Kalau misalnya mau tambahkan range gaji itu juga boleh. Atau misalnya lama bekerja, nah itu juga boleh. Jadi kalau untuk karakteristik responden, nah ini sebenarnya tidak ada ketentuannya, tidak ada batasnya ya, harus 5, harus 8, harus 10, nah itu tidak ada batasnya. Cuman kalau misalnya kita semakin lengkap, berarti kan analisa kita itu nanti akan semakin mendalam seperti itu. Oke? Punya Ibu? Hah? Ulang? Ulang dari mana? Maksudnya? Performance susah. Mana mungkin performance susah. Itu topiknya sudah banyak itu. Oke, silakan. Oke. Tadi Ibu punya tadi mobile shopping ya. Oke, mobile shopping berarti lebih ke arah mana? Artinya mobile shoppingnya itu seperti apa Bu? Contohnya Bu. Oh, oke. Nah, berarti nanti di karakteristik respondennya itu bisa muncul pertanyaan misalnya, 1 bulan itu berapa kali sih belanja online? Apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau lebih dari 3 kali? Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian lebih prefer belanjanya tuh kemana? Misalnya Tokopedia,
atau Shopee, atau Blibli.com, atau yang lainnya seperti itu. Nah, jadi bisa kasih beberapa pilihan, kemudian juga bisa kasih alternatif. Nah, kadang-kadang kan mungkin kita kelewat gitu, oh ternyata ada juga yang belanja di Alibaba misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa kasih pertanyaannya terbuka seperti itu. Kita kasih opsi, kemudian kita kasih pilihan terbuka. Nah, yang tidak ada opsi itu kan berarti misalnya jenis kelamin. Nah, itu kan sudah pasti kalau nggak laki-laki perempuan, nggak ada pilihan lain. Nah, atau misalnya umur kan nggak ada pilihan lain gitu kan. Oke, kemudian status pernikahan seperti itu. Nah, sama ya seperti yang minggu lalu kita bahas. Kalau di luar negeri mungkin status pernikahannya tuh macam-macam. Cerai, janda, duda, semuanya juga dimasukin. Nah, tapi kan kita kalau orang Indonesia kan sensitif gitu ya. Kita udah mau minta orang ngisi kuesioner, kemudian kita ada pertanyaan janda atau duda atau cerai seperti itu. Nah kan orang langsung, nggak usah isi lah, udah kesel duluan gitu kan. Nah, jadi kita kasih dua pilihan aja, belum menikah atau sudah menikah, seperti itu aja. Ya, karena karakteristik orang Indonesia, orang timur ya, orang timur dengan orang barat kan berbeda seperti itu. Oke, sisanya berarti kurang lebih sama seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pernikahan. Oke, kemudian kita lihat berikutnya. Ya. Oke. Intention to use mobile payment. Oke. Nationality kayaknya nggak perlu kan, karena yang ngisi kuesioner orang Indonesia kan, jadi nationality nggak perlu. Ya. Gender, oke. Usia, oke. Ya. Oke. Oke. Ya, oke. Oke. Itu social image dari jurnal mana? Oke. 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 Oh ya udah nggak apa-apa ya. Persis security, persis risk kan mirip-mirip gitu, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ya, oke. Coba lihat yang tadi karakteristiknya di atas. Intention to use mobile payment, occupation. Ya, sebenarnya kalau untuk karakteristik responden, nah itu tidak mesti sesuai dengan yang ada di jurnal. Seperti yang minggu lalu kita bahas, itu bisa kita sesuaikan. Nah, misalnya topiknya itu kan terkait dengan intention to use mobile payment. Nah, berarti bisa ada pertanyaan misalnya, 1 bulan itu berapa kali sih menggunakan mobile payment? Apakah kurang dari 1 kali, kurang dari 1 pulang. Kurang 1 kali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga mobile payment-nya itu kita mau cari tahu dia menggunakan mobile
mobile payment ini untuk bayar apa saja. Nah, apakah memang untuk pembayaran kebutuhan sehari-hari atau pembayaran kartu kredit untuk cicilan atau untuk apa? Nah, itu bisa kita tanyakan juga. Nah, jadi si mobile payment ini yang mau Ibu teliti itu mobile payment seperti apa? Lebih ke arah mana? Nah, itu berarti kan bisa muncul pilihan ya. Nah, untuk apa namanya mobile paymentnya itu, nah apakah dia menggunakan mobile payment yang ada di bank atau misalnya pakai OVO, GoPay, Dana dan seterusnya. Nah, itu juga bisa muncul pertanyaan seperti itu. Nah, sehingga bisa kasih pilihan. Karena kalau karakteristiknya itu 1, 2, 3, kalau karakteristiknya itu sedikit, itu nanti analisanya itu tidak bisa kelihatan mendalam seperti itu. Jadi hanya bisa kelihatan lebih banyak laki-laki atau perempuan yang menggunakan mobile payment. Kemudian kira-kira umurnya di berapa, pekerjaannya apa, seperti itu. Nah, tapi tidak kelihatan mobile payment-nya itu untuk apa. Dia untuk bayar apa, kemudian dia lebih banyak mobile payment-nya itu dari bank, dari OVO atau dari apa, nah itu belum kelihatan kalau nggak ada pilihannya. Nah, jadi bisa ditambahkan. Ya, di demografi. Jadi di demografi responden itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, punya Ibu sudah sampai mana? Wah, ketinggalan kereta ya? Oh, nambah lagi, oke. Kuesionernya? Oh, kuantitatif. Oke, data. Ya, oke. Coba lihat datanya. Yang mana? Bukan. Topiknya itu apa dulu? COVID, kemudian dependennya apa? Oke, hitungannya berarti data tahunan atau data harian? Kalau tahunan tuh biasanya kita 5 tahun terakhir. 5 tahun. 20. Ya, karena kan ada COVID kan. COVID yang mau kita highlight itu sebenarnya yang COVID-nya itu tahun 2020. Nah, tapi kalau lebih misalnya dari 14 ya silakan ya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya silakan aja. Ya. Iya. Ya, jadi datanya kalau data sekunder itu berarti kita pakai data yang update gitu. Jadi kita hitung mundurnya itu dari 2020, 5 tahun terakhir berarti 20, 19, 18, 17, 16. Nah, kalau misalnya Ibu mau perpanjang jadi 15, 14 ya silakan aja, nggak apa-apa. Nah, yang penting 5 tahun terakhir itu datanya ada. Tapi kalau mau perpanjang silakan aja. Iya. Oke, sampelnya? Ya kan itu datanya sudah collect tuh. Nah, terus dasar untuk pilih perusahaan A, B, C, D, E dari mana pilihannya? Ya, IDEX kan ada 700 sekitar 720 30. Nggak mesti. Kayak misalnya kalau dia itu perusahaannya baru go public di tahun 2018 kan berarti datanya hanya 18, 19, 20. Nggak apa-apa. Kalau memang karena dia kan memang baru go public di 2018. Nah, sebenarnya kan kita minta itu 5 tahun terakhir berarti kan 2016 minimal. Nah, tapi kalau sebelum 2018 dia belum go public kan pasti tidak ada datanya. Nah, jadi kalau yang baru go public 2017 ya berarti mulainya 2017. Yang baru go public 2019 berarti mulainya 2019. Nah, tapi kalau yang lain berarti kita ambil datanya itu minimal 2016. Nah, kalau mau tambah 2015, 14, ya silakan 13. Semakin banyak data, semakin panjang sebenarnya hasil
pengolahan datanya itu akan semakin akurat. Seperti itu. Oke, punya Bapak udah sampai mana? Ya. Ya. Banyak yang meneliti Pak. Jadi adanya cuma kayak pengaruh performa, GTG ke performa atau RNC ke performa. Nah, untuk yang dari GTG ke RNC baru ke performa belum ada. Gak apa-apa. Ada cuma tapi belum bisa didengar karena baru keluar Pak. Oh. Jadi Ya. belum bisa didengar. Oke. Untuk nanti nanti apakah saya harus nyari yang tadi GTG ke RNC ke lalu ke performa apa boleh satu-satu? Oh, nggak apa-apa, satu-satu nggak apa-apa. Karena kan sebenarnya begini, ketika kita mau masukin dia sebagai intervening atau sebagai moderating, nah itu kan yang penting kita logika berpikirnya itu nyambung. Artinya dari independent ke moderating atau ke intervening itu ada satu ceritanya. Kemudian dari intervening atau moderating, kemudian ke dependentnya itu ada satu cerita. Nah, justru yang setengah-setengah begini ceritanya itu, nah kita buat dalam satu gambaran besar. Nah, seperti ini misalnya. Misalnya kayak gini kan, Board of Director on Financial Performance, kemudian interveningnya itu adalah risk management. Nah, jadi kalau corporate governance ke firm performance itu kan artikelnya sudah banyak ya. Nah, tetapi justru orang mencari apa yang belum ada di antara corporate governance dengan firm performance. Nah, di tengah-tengahnya itu ada apa? Nah, kita mau cari yang tengah-tengahnya. Nah, yang tengah-tengahnya itu misalnya ini, risk management. Nah, artinya dia kenapa bisa menentukan risk management itu ada di intervening atau moderating. Nah, berarti kan dia melihat dari GCG ke risk management itu ceritanya itu seperti apa. Kemudian dari risk management ke firm performance itu ceritanya seperti apa. Nah, dengan ada dua cerita ini yang nyambung, nah akhirnya ditentukan risk management itu ada di tengah-tengah seperti itu. Jadi nggak masalah dicarinya satu persatu, nggak masalah, nanti tinggal di tesis kita baru kita gabungkan menjadi satu seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang online kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, Ibu udah sampai mana? Oke, model. Bentar. Kok sedikit betul ya? Job satisfaction. Terus? Masa sedikit betul Bu modelnya? Iyalah, sedikit betul. Yang S1 aja lebih Bu modelnya. Cari lagi dua independen. Tambah lagi 2 independen. Oke, punya Ibu udah sampai mana? Oh, oke. Sebenarnya belum ya. Oke, punya Ibu? Lagi nyari questioner? Oh, udah satu ya? Oke, ini apa? Motivasi ya? Motivasi, oke, ini dapat dari artikel Oke, ini untuk job performance. Ini satisfaction. Motivation, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya. Oke. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang SDM cenderungnya itu kurang lebih questionnaire-nya itu akan sama gitu ya. Karena pertanyaannya kan misalnya kalau kepuasan kerja, nah itu kan pertanyaannya akan seputar kepuasan kerja gitu. Jadi dia tidak ada misalnya kepuasan kerja secara online, kepuasan kerja secara offline, kan nggak ada gitu ya. Nah beda dengan marketing. Kalau marketing kan topiknya lebih
lebih beragam gitu objeknya gitu. Jadi itu pertanyaannya perlu kita sesuaikan objeknya. Tapi kalau untuk yang SDM, nah itu kurang lebih itu akan sama. Oke, punya Bapak? Disiplin. Oke. Konstruksi. Artinya karyawan atau karyawan konstruksi ya? Oke, kira-kira bisa dapat berapa sampelnya? Konstruksi yang hanya ada di Batam atau Kepri atau lebih luas? Sekepri bisa dapat. Oke, kalau sekepri akan lebih bagus seperti itu. Berarti kenal sama orang konstruksi ya, banyak ya? Atau memang Bapak bergerak di bidang itu? Oh, oke. Ya. Kalau karakteristik respondennya? Karakteristik responden yang kayak jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan? Belum ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, punya. Oke. Nah. Ya. Oh enggak. Kuesioner kan kita sebenarnya per variabel gitu ya. Kalau misalnya yang product quality ke consumer engagement sama product quality ke purchase intention, nah itu nanti di hubungan antar variabel di bab 2-nya. Di bab 2.3-nya itu, nah itu baru diceritakan antara hubungan antara product quality dengan consumer engagement hubungannya seperti apa, kemudian baru product quality dengan purchase intention hubungannya seperti apa. Tapi kalau untuk questionnaire, nah itu berarti disesuaikan dengan jumlah variabel yang ada. Kalau misalnya kayak model ibu ini berarti ada 7 questionnaire-nya seperti itu. Jadi masing-masing satu aja, nggak perlu 2. Misalnya brand image ke consumer engagement atau brand image ke purchase intention, questionnaire-nya satu aja. Karena yang mau kita ukur itu adalah brand image-nya. Untuk mengukur brand image-nya itu kita dari misalnya produk quality ya. Nah, produk quality kita misalnya menggunakan 4 pernyataan ini untuk mengukur produk quality. Nah, berarti udah satu variabel ini diwakili oleh 4 pernyataan seperti itu. Jadi mau dia ke consumer engagement, mau dia ke purchase intention, nah yang penting variabelnya itu sudah terukur. Oke, kemudian untuk karakteristik respondennya, oke. Oke, punya Ibu udah sampai mana? Penang, bentar. Ini misalnya yang pertama destination image Penang Hill. Ini dari kuesioner dia kan? Oke, nggak apa-apa. Kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya Ibu mau bikinnya apa? Revisi intentionnya apa? Batam atau gimana? Batam. Nah, kalau Batam berarti bentar ya. Revisit Batam. Kalau misalnya revisit Batam berarti kan respondennya itu orang luar Batam yang ngisi. Betul nggak? Nah, itu nanti apakah kesulitan nggak untuk mendapatkan respondennya? Revisi tempat wisata di Batam. Nah, itu masih agak mendingan. Karena kalau tempat wisata itu kan tidak hanya orang luar Batam ya. Artinya orang Batam sendiri masih bisa berkunjung kembali. Itu masih oke. Nggak apa-apa.
Revisit ya, revisit. Apa enggak lebih bagus kalau misalnya revisit intentionnya itu kita buat Malaysia Singapura. Jadi respondennya itu adalah orang-orang yang akan berkunjung kembali ke sana seperti itu. Kan orang Batam kan mayoritas kalau kita bilang Singapura, Malaysia kan itu jarang kan yang ada bilang oh saya seumur hidup hanya pernah sekali ke Singapura atau oh saya hanya seumur hidup pernah sekali ke Malaysia. Itu kan jarang sekali kan. Nah, artinya kan bagi kita yang di Batam itu kita ke Singapura atau ke Malaysia itu kan sesuatu hal yang umum gitu ya. Kalau misalnya sebelum Covid gitu ya. Nah, apakah itu nanti sampel kita akan lebih mudah kita dapat gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga seperti itu. Nah, jadi analisa itu tidak hanya harus Indonesia atau misalnya Kepri atau misalnya Batam seperti itu. Tapi kalau misalnya kita revisit intention itu, kalau kita mau buat orang Batam yang berkunjung kembali ke Malaysia atau yang berkunjung kembali ke Singapura, nah itu juga nggak masalah seperti itu. Jadi tidak mesti selalu Indonesia gitu. Tapi objeknya ini kan pasti kita kumpulnya itu dari sini gitu kan. Jadi lebih mudah seperti itu. Nah itu juga lebih menarik gitu. Karena bagi orang misalnya yang di luar Batam, misalnya orang Jakarta atau orang Surabaya, nah bagi mereka itu ke Singapura itu kayaknya sesuatu yang wah sekali gitu. Nah, tapi bagi kita kan enggak gitu ya, biasa aja gitu. Nah itu yang membedakannya. Seperti itu. Jadi kalau mau itu juga boleh, atau kalau memang mau ambil yang wisata di dalam Batam sendiri, nah itu juga silakan. Ya, cuma kalau misalnya yang itu lebih menarik sih seperti itu. Nah, dan datanya kita lebih mudah dapat juga gitu. Oke, jadi nanti untuk karakteristik respondennya, nah itu bisa disesuaikan. Oke, punya Bapak sampai mana? Oh, oke. Ya. Price perception sebenarnya boleh disamain aja. Reputation, brand image sama sih. Sama aja. Customer retail attitude sama attitude sama aja. Ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru karena modelnya itu ada intervening, itu kan ada intervening ya. Nah, karena modelnya itu ada intervening, jadi memang kuesioner yang Bapak Ibu cari itu tidak akan sebanyak yang misalnya variabel independen langsung ke dependent. Seperti itu. Nah, kalau yang umum, yang variabel independen ke dependent, itu pasti banyak seperti itu. Tapi kalau yang ada intervening, ada moderating, nah itu cenderung kuesionernya itu memang dia tidak akan banyak gitu. Dan selama kita ada beberapa artikel pendukung, itu sebenarnya sudah bisa mengcover. 2, 3 itu sudah cukup seperti itu untuk mengcovernya. Kalau yang dia, ya kalau misalnya kayak purchase intention ya, misalnya kayak social influence ke apa namanya ke purchase intention, nah itu pasti banyak gitu, karena itu sudah banyak yang meneliti seperti itu. Tapi kalau yang ada interveningnya, memang itu tidak banyak seperti itu. Jadi kalau wajar kalau misalnya Bapak hanya menemukan 2 atau 3 artikel pendukung, nggak masalah. Karena artikel pendukung itu nanti akan kita gunakan untuk penulisan di ini, di bab 2-nya. Nggak kelihatan ya.
Loadingnya lama. Oke, nah Bapak Ibu yang di Teams, nah itu bisa lihat. Nah, kenapa kita perlu mengumpulkan artikel? Oke, saya gedein dulu. Nah, kenapa kita perlu kumpulkan artikel di meta analisis? Nah, ini nanti tujuannya itu adalah kita untuk mengisi bab 2.3 hubungan antar variabel ya. Kalau misalnya lihat di Teams ya. Oke, bisa lihat di Teams. Nah, ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu yang online? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, kita kumpulin artikelnya itu. Nah, untuk kita nanti buat ini bab 2.3-nya, hubungan antar variabel. Jadi, pengaruh dari X1 ke Y, X2 ke Y, atau X1 ke moderating, atau ke intervening, dan seterusnya. Oke, nah jadi nanti di setiap variabel ini, nah ini nanti minggu depan kita akan mulai untuk menyusun variabel seperti ini. Jadi minggu ini kita akan finalkan untuk kuesionernya. Jadi Bapak Ibu yang kuesionernya sudah oke, nah itu bisa WA ke saya. Jadi nanti hari Senin saya cek, nanti saya kasih feedback kalau ada yang belum sesuai. Jadi kalau udah sesuai nanti tinggal Bapak Ibu bikin di dalam Google Form seperti itu. Jadi supaya bisa didistribusikan. Oke, baik-baik. Bapak. Oke. Iya. Ini hipotesis. Ya, jadi kalau ada tulisan H1, H2, H3, nah itu biasanya hipotesis. Ini kuesioner. Ya. Oh, itu nanti untuk pengolahan datanya. Nah, jadi itu diabaikan dulu aja karena itu nanti di semester 2. Nah, setelah Bapak Ibu nanti mengumpulkan data, nah itu ada kelas pelatihan statistika. Nah, itu nanti baru akan muncul angka-angka seperti ini. Nah, jadi yang penting kita di kuesionernya dulu, kita bereskan kuesioner, kita sebarkan, nah semester depan baru kita ngolah data. Ya. Shift easy of use-nya banyak nggak munculnya? Oh, itu terlalu sedikit kalau yang cuma satu muncul. Subjektif no. Kenapa subjektif no-nya? Oh, oke. Dari subjektif nom ada berapa di questionnaire di artikel? Bentar, coba lihat tabulasinya. Oh, sedikit aja ya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, ganti aja.
Ah, nggak apa-apa. Nanti aja. Terus itunya, karakteristik respondennya? Belum ya? Oke, ya nggak apa-apa. Apa? No price? Low price? Yang dua pertama itu bisa sama, tapi kalau sama price mungkin bisa agak sedikit berbeda maknanya. Karena kalau low price sama diskon kan mungkin lebih dekat ya. Tapi kalau price itu kan lebih umum gitu. Dia nggak bilang dia itu price-nya itu tinggi atau rendah seperti itu. Tapi kalau low sama diskon itu mungkin lebih mendekat seperti itu. Hah? Boleh? Employee benefit? Iya, boleh. Hah? Hah? Oh. Dijabarkan nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya tidak bersekolah SD, SMP, nah kemudian SMA kan bisa garis miring SMK, SMA, SMK seperti itu. Atau misalnya SMA, SMK, kemudian diploma 3. Nah, kemudian kalau S1 kan atau D4, nah S2, S3 digabung aja karena itu sedikit gitu. Nah, atau misalnya yang SD, SMP itu mau digabungin juga nggak apa-apa karena kan harusnya kalau misalnya levelnya itu masih yang menengah ke bawah itu kan mayoritas masih pendidikan mereka banyak yang masih rendah gitu kan. Jadi supaya nggak banyak pilihan digabungin juga nggak apa-apa. Enggak, umur itu sebenarnya minimalnya berapa kalau di konstruksi rata-rata pekerjaannya itu? Bukan umur minimalnya. 18. Oke, berarti kan kita mulainya itu dari 18, misalnya 18, 27, 28, 37, 38, 47. Nah, berarti terakhir itu adalah lebih dari 47. Ah. Oke. Kak Robin, Ya, boleh izin cek. ya silakan. Sebentar ya. Sebentar, saya ke tim dulu. Ya, silakan. Ya, yang dari tim Bu Friska ya? Ya. Oke, bisa digedein Bu? Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan, cuman kecil Bu. Kalau bisa digedein. Gini Pak. Oke. Oke, yang Ibu terkait apa ini topiknya? Ini objeknya, kalau ininya ini Pak, apa namanya, employee performance, terus objeknya hotel. Oh, oke. Employee performance. Nah, yang pertama, nama hotel. Nama hotel kan setiap hotel itu pasti namanya berbeda-beda. Sama dengan kita punya nomor handphone. Sama dengan kita punya alamat email. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, sehingga itu tidak bisa kita ukur. Dan itu juga tidak perlu kita ukur nama hotel. Oke, baik Pak. Dihapus ya Pak. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya itu adalah hotelnya itu bintang berapa? Bintang 3, 4, 5, atau melati, atau apa? Nah, itu masih oke. Nah, itu kan masih bisa jenis starnya ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu masih bisa kita kelompokkan untuk dianalisa. Tetapi kalau cuma nama hotelnya, nah itu nggak bisa kita analisa. Oke, baik Pak. Nah, gender oke, umur oke, posisi di hotel oke, academic status
Oke, di bawah SMA, SMK, oke, diploma. Oke, magister sama dokter mungkin bisa digabung aja karena itu biasanya tidak akan banyak seperti itu. Oke, baik Pak. Cenderungnya itu lebih sedikit, jadi itu bisa digabung aja. Oke, kemudian pengalaman kerja, lama bekerja, oke. Income itu juga bisa dibuat kategori ya, karena income itu kan kadang-kadang orang Indonesia itu kan masih sensitif gitu ya dengan penghasilan. Jadi bisa dibikin kategori aja, misalnya kurang dari 3 juta, kemudian 3 sampai misalnya 6 juta, lebih dari 6 juta, misalnya seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, terus kuesionernya? Ini Pak, saya masih ini aja sih Pak. Ini saya motivationnya dapat dari jurnal kan. Terus kalau ininya apa namanya kayak blok-bloknya ini masih ngasal aja. Oke, motivasi itu dari mana? 6 pertanyaan itu, 6 pernyataan itu Dari jurnal Pak. Dari mana ya? Jurnalnya yang ini kayaknya. Ini Pak. Oh, oke. Dari sini. Ada Motivasi, leadership, terus ada training. Trainingnya cuma ada 4 dapatnya. nggak apa-apa. 4 Ini udah cukup. ini ada sih Pak, cuman dia yang kayak tadi, saya kan tadi telat ya masuknya. Tadi Bapak kayaknya udah ada jelasin yang antara A dan yang satu ini. Antara A sama B itu loh Pak. Ada non manajemen sama manajemen ya atau manajer lah. Ini non manager employee apa ini Pak? Appendix E ya? Oh, sebenarnya tidak perlu membedakan juga sih, tapi kalau Ibu mau membedakan antara level manager sampai sama non manager itu juga di karakteristik respondennya itu bisa dipertanyakan seperti itu, sehingga nanti kita bisa menganalisa juga dari segi kepuasan karyawan itu untuk tingkat manajer sama tingkat non manajer. Nah itu seperti apa, itu bisa kita analisa juga. Oke baik Pak. Cuman kalau memang mau disatukan juga bisa ya Pak ya? Ya bisa juga gitu. Soalnya ini kan ada A, ada B, terus ini yang beda gitu dok, dia Pak pertanyaannya. Yang ini yang Iya. B-nya. Ya itu berarti kan dia memang dari awal itu sudah membedakan gitu. Iya, iya. Oke, berarti so far punya Bu Friska kuesionernya tidak masalah ya. Variabelnya ada berapa ya? Variabelnya ada 3 Pak, cukup atau kurang? Kan ada Mana, si motivation, leadership, sama si training. Kurang dong Bu, kalau cuma 3. Ah. Modelnya gimana? Coba lihat modelnya. Modelnya kemarin bentar Pak, saya taruh di... Kalau cuma independen dan dependen hanya 3 independen itu sangat kurang. Sangat kurang ya Pak ya. Di S1 saja minimal 5 independen, 1 dependen. Oke, berarti nambah lagi. Kemarin saya baru bikin ini sih Pak. Iya. Berarti ditambahin lagi. Tambahin 2 kali ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin saya sedikit menyampaikan ya. Kalau di S1, nah itu kan memang standarnya itu minimal 5 independen, 1 dependen. Nah itu standar yang udah paling minim. Nah artinya S1 itu juga banyak yang sudah menggunakan intervening atau moderating. Nah, kalau S1 saja sudah menggunakan itu, berarti kan kita S2 seharusnya melebihi penelitian yang ada di S1. Nah, jadi minimal kalau misalnya kita tidak bisa sampai yang mendalam, nah minimal itu masih yang mirip dengan yang S1. Nah, nanti bedanya itu adalah kita dianalisa. Analisanya itu bisa kita buat lebih mendalam. Nah, tetapi kalau di S1 variabel independennya aja minimal 5, nah kalau kita di S2 cuma 3, nah itu kan gimana gitu kan. Karena nanti yang dilihat tesisnya itu tidak hanya Bapak Ibu seperti itu. Nah, nanti adik-adik kelas Bapak Ibu juga akan melihat, loh kok kakak kelasnya ini hanya pakai 3 variabel seperti itu. Nah,
Nah, nanti urusannya rempong seperti itu. Oke. Oke, baik Pak. Oke. Saya tambahkan. Yang online, siapa lagi yang mau share screen silakan supaya bisa kita cek kuesionernya. Silakan. Oke, kalau Bapak Ibu yang offline yang di sini sedang mengerjakan, oke, mereka sudah dicek. Yang online silakan. Masih ngumpulin pertanyaan-pertanyaannya Pak dari jurnal-jurnal. Oke. Oke, yang lain silakan yang mau share screen. Yang online silakan. Bapak Ibu kalau yang online kalau tidak share screen saya tidak tahu ya perkembangannya sampai di mana. Jadi kalau deadline-nya nanti sudah tiba kalau masih tidak sesuai ya itu resiko ya. Karena kalau online itu kan harusnya Bapak Ibu lebih aktif untuk mengecek kira-kira progresnya itu sudah sesuai atau belum seperti itu. Oke, kalau yang offline yang ada di kelas ini kan bisa saya cek satu persatu progresnya sampai di mana. Tapi kalau yang online, kalau Bapak Ibu tidak share screen, nah saya kan tidak tahu Bapak Ibu progresnya sampai di mana. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba UTS-nya sudah harus kumpul, kemudian masih tidak sesuai. Oke, jadi kalau yang online, kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi saya keliling dulu. Oke Pak. Ya. Bisa, cuman cari yang minimal 3 gitu. Jadi jangan sampai yang kurang dari ini untuk kompensasi. Oh ya, berarti ini semua ambil aja kompensasi. Kan ini semua bagian dari kompensasi ya. Nah, berarti semua pertanyaan ini diambil aja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu memang nanti kita yang buat sendiri dari sangat setuju sampai ya sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, kita pakai 5 skala ya. Jadi supaya kita lebih gampang nanti analisanya.
Yang penting Bapak Ibu ketika bikin kuesionernya itu, nah jangan lupa dicantumkan sumbernya, oke, supaya nanti ketika Bapak Ibu pindahin ke dalam tesis, nah itu juga tidak ketinggalan. Nah kayak saya kemarin tiba-tiba bikin kuesioner, udah bikin, tiba-tiba aduh lupa dari mana saya ngadopsinya, akhirnya bolak-balik cari-cari satu persatu lagi. Nah bayangin di Google Scholar itu kan artikelnya itu berapa juta artikel gitu kan, kita mana ingat lagi 1 bulan yang lalu kita cari artikelnya yang mana gitu kan. Nah jadi ditandain gitu dari artikel mana kita mengadopsi kuesionernya. Oke, jadi untuk kuesioner sekali lagi kita tidak perlu merancang sendiri ya, kita tidak perlu merancang dari nol, kita tinggal mengadopsi saja dari yang sudah ada, kita ambil kemudian kita sesuaikan dengan topik kita. Oke, tinggal kita sesuaikan aja. Oke, nah jadi sebenarnya untuk UTS, Bapak Ibu kan sudah bisa mengumpulkannya ya, UTS ya. UTS itu kalau nggak salah hanya diminta meta-analisisnya sama model ya. Nah kan harusnya sebenarnya Bapak Ibu sudah selesai gitu ya, tinggal di submit aja gitu, tinggal dirapikan, di submit aja seperti itu. Oh ya, kasih argumen singkat aja kan dari kenapa bisa terbentuk model seperti itu kan, berarti kita bisa lihat dari meta analisisnya, dari tabulasinya. Nah tabulasinya itu kan kita ambil variabel yang paling banyak muncul, oke. Nah di situ kita juga bisa ambil misalnya variabel yang paling banyak muncul itu misalnya di independennya itu misalnya kompensasi, oke. Nah kompensasi misalnya ada 5 artikel. Nah, Bapak Ibu bisa ambil 1 atau 2 artikel nah, sebagai argumennya. Oh, kenapa kita mengambil variabel kompensasi? Nah, menurut si A, menurut si B, nah kompensasi itu kenapa sih penting seperti itu? Nah, jadi kasih deskripsi atau kasih penjelasan secara singkat kenapa variabel itu digunakan. Seperti itu. Hah? Masa sih? Salah tulis berarti ya? Oh, ya harusnya individu. Ya, soalnya ini kan sebenarnya tesis Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kan dari semester 1 ini sudah mulai menyicil tesisnya. Nah, jadi di semester 1 inilah topik Bapak Ibu sebenarnya harus difikskan. Jadi di kelas Medpen ini harus difikskan. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai nanti di semester 2 itu kita mengulang lagi. Nah, ada beberapa kakak kelas Bapak Ibu yang kejadiannya seperti itu. Bab 1 asal bikin aja, yang penting Medpennya lulus seperti itu. Nah, tetapi semester 2 tiba-tiba bingung. Pak, ini saya kemana ya mau cari datanya ya? Kemana saya mau bikin kuesioner? Kenapa saya mau bikin ini, bikin itu? Nah, bingung. Akhirnya apa? Orang sudah mau terbang, nah dia masih di airport. Oke. Jadi kena pending seperti itu. Nah, itu akhirnya nanti terjadi di semester 3. Sebagian sudah ngolah data, sudah mau selesai tesisnya, ada yang masih nol sama sekali. Nah, itu kan kita kan sedih juga gitu ya. Padahal kita masuknya itu bareng-bareng di semester 1. Nah, tapi begitu di semester 3 satu sudah mau nyampe tujuan, satu masih berada di tempat. Nah, makanya kenapa Medpen ini perlu kita finalkan seperti itu, supaya nanti kita di semester 2, semester 3 itu kita tidak menyesal seperti itu. Oke, karena ini adalah pekerjaan yang berlanjut seperti itu.
Oke, jadi sampai UAS nanti, nah Bapak Ibu kan kira-kira sudah punya proposal ya, bab 1, 2, 3, kemudian data juga Bapak Ibu sudah bisa mulai sebarkan. Jadi kita mulai sebarkan kuesioner, nah kemudian semester 2, begitu data sudah terkumpul, nah mungkin kalau semester 2 itu sekitar pertengahan semester ya, mungkin sekitar pertengahan semester, sambil menunggu Bapak Ibu punya data itu terkumpul, nah itu baru kita lakukan pelatihan statistik, supaya Bapak Ibu juga bisa belajar untuk mengolah data. Karena kita di S2 kan memang di kurikulumnya itu tidak ada mata kuliah statistika. Karena kalau tambah satu mata kuliah lagi kan Bapak Ibu tambah stres. Nah, makanya kita tidak masukin mata kuliah statistika. Nah, kita berikan statistika itu dalam bentuk pelatihan. Oke. Nah, pelatihan itu juga harus ada datanya. Kalau Bapak Ibu hanya datang kemudian hanya melihat cara mengolah data, iya. Nah, nanti begitu punya data sendiri bingung. Nah, makanya kenapa kita tunggu Bapak Ibu di semester 2 punya data, nah itu baru kita lakukan workshop seperti itu, pelatihan pengolahan data seperti itu. Ya. 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 Oh, enggak, kalau yang data sekunder itu independennya satu aja karena variable kontrolnya itu sudah banyak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang data primer itu kan jarang yang menggunakan variable control gitu. Jadi variable independennya itu bisa minimal sampai 5 seperti itu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang data sekunder, nah itu independennya itu tidak perlu banyak. Karena apa? Variable controlnya aja udah satu RT gitu, udah banyak kayak gitu. Nah, jadi independennya cukup satu aja. Supaya nanti di bab 2.3-nya hubungan antar variabelnya, nah itu juga cuma satu, hubungan antara female CEO ya, hubungan antara female CEO dengan performance saja. Nah sisanya variabel kontrolnya itu tidak perlu dijelasin hubungannya seperti apa. Jadi sebenarnya lebih ringkas. Karena kalau yang independennya 5, berarti hubungan antar variabelnya juga ada 5. 2.3.1 sampai 2.3.5. Kalau independennya 1, ya berarti 2.3.1 saja. Oke, untuk yang online, yang di MS Team, ada pertanyaan, silakan. Silakan untuk Bapak Ibu yang online, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi sampai minggu depan berarti target kita itu kuesioner itu sudah harus fix gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau yang sudah itu boleh WA ke saya kuesionernya. Oke, kemudian bisa jelasin juga objeknya itu kira-kira siapa. Jadi saya bisa melihat kira-kira kuesionernya itu sudah oke atau belum. Jadi kalau sudah oke, kita langsung bikin Google Form. Jadi langsung kita distribusikan. Maaf mau bertanya. Ya, silakan. Pak, untuk yang di template yang tabulasi itu kan ada meta analisisnya, itu kan ada kontinen. Itu apa ya, Pak, diisinya? Di bagian mana, Bu ya? Bisa di share screen? Baik, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sebentar lagi loading. Oke, bisa digedein?
Yang ini Pak, ada kontinen. Itu benua, itu sebenarnya hanya benua sih. Hanya untuk melihat artikel itu dari benua mana seperti itu. Oh, oke. Kalau yang Nah, ini Pak, indikator of performance sama limitation itu apa Pak? itu adalah hasil daripada setiap artikel itu, kesimpulannya itu apa atau penelitiannya itu apa. Kemudian kalau limitation itu berarti keterbatasan penelitiannya itu apa. Kalau ada itu masukin, kalau tidak ada itu dikosongin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hasil penelitian itu kan setiap artikel itu pasti ada hasilnya. Ya. Tapi limitasi belum tentu ada. Kadang ada dimasukin, kadang tidak ada dimasukin. Oke, baik Pak. Udah Seperti Pak. itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi kita bikin metodologi penelitian atau misalnya tesis. Sebenarnya kita ini bisa tergolong seperti karakteristik orang Singapura ya, kiasu ya, tahu ya kiasu seperti itu ya. Jadi kalau orang itu kan, kalau misalnya Bapak Ibu lihat yang kuliah di Jawa gitu ya, misalnya kuliah S1 atau kuliah S2 lah, kita bandingin sama-sama S2. Nah, itu metodologi penelitiannya itu biasanya di semester 3. Nah, jadinya semester 3 baru mulai metodologi penelitian, nah semester 4 baru mulai menyebarkan kuesioner, mengolah data, seperti itu. Akhirnya mereka 2 tahun baru bisa lulus. Nah, kita karena terlalu dekat dengan Singapura, ya budayanya juga terbawa-bawa lah, budaya kiasunya gitu kan. Jadi matanya itu kita tarik langsung ke semester 1 gitu. Jadi semester 1 belum selesai aja udah langsung kita distribusikan kuesioner gitu ya. Nah, jadi sebenarnya semester 2 itu Bapak Ibu punya tesis itu sudah selesai gitu. Hanya belum rapi aja, belum rampung aja seperti itu. Tapi secara garis besar kuesioner sudah kita distribusikan, data sudah kita dapat, sudah kita olah, bab 4, bab 5 juga sudah kita tulis. Nah, sebenarnya 95% itu tesis kita itu sudah selesai. Jadi kita itu benar-benar kiasu gitu ya. Pada mata kuliah belum selesai, tapi tesis kita sudah selesai duluan. Oke. Nah, karena kenapa kita buat seperti itu? Karena banyak masalah di S2 itu bukan di mata kuliah. Kalau di mata kuliah itu cenderung lebih aman gitu. Artinya selama Bapak Ibu mengikuti perkuliahan, mengumpulkan tugas, aktif di kelas, nah itu kan nggak mungkin dosennya bilang, oh ini tidak lulus gitu ya, udah kehadirannya sudah penuh, tugas sudah penuh juga gitu kan, masa tiba-tiba bilang, oh ini tidak lulus kayak gitu. Kan hampir tidak ada kasus seperti itu ya. Nah, tapi kalau tesis itu kan banyak penyebabnya ya, apalagi penyakit M ya, penyakit malesnya itu ya luar biasa itu. Nah, makanya kenapa kita perlu mengadopsi prinsip kiasu seperti itu ya dari semester 1. Supaya kalau misalnya malesnya satu semester ya masih bisa kekejar lah gitu. Kalau malesnya 2 semester, wah wassalam lah itu. Oke, nah jadi semester 2 Bapak Ibu harusnya tesisnya sudah bisa rampung seperti itu ya. Jadi kita kejar karena semester 2 Bapak Ibu juga hanya ada 3 mata kuliah. Jadi waktunya itu akan lebih leluasa. Ya. Oh, oke. ROA-ROE kan sebenarnya rumusnya kurang lebih sama ya. Artinya mau dari artikel A, artikel B, kurang lebih ya ROA ya rumusnya ya net income bagi total aset gitu. Nah, jadi ikutin aja mau dari jurnal mana nggak masalah. Misalnya di PTN ini kan ada ya nih misalnya operating performance, financial performance, kemudian market performance. Nah, bisa aja ambil 3 ini, tapi misalnya ROA, aduh definisi ini kok kayaknya kurang cocok gitu. Mau ambil definisi lain, silakan aja, tidak masalah. Sebentar Bu, independennya kok tidak mudah?
itu lebih kepada variabel kontrol. Nah, lebih kepada variabel kontrol. Bentar. Coba lihat tabulasinya. Excel yang tadi, tabulasinya. Itu tadi box size-nya banyak ya, coba. Bukan di ini, di tabulasinya. Nah itu box size 4 box independen. Oh, oke. Coba lihat tadi Bu, gambarnya. Oke, Ibu berarti COVID-nya itu ada di tengah-tengah antara ini industri tak bukannya Bu, itu nanti variabel lain lagi. Nah, jadi 4 ini COVID-nya itu ini di tengah-tengah 4 variabel ini. Jadi kita melihat apakah dengan firm size di periode COVID itu, nah apakah berpengaruh terhadap si firm performance-nya. Seperti itu. Jadi gambarnya itu bukan seperti itu. Gambarnya COVID panahnya itu ke atas ini, ke 4 ini. Enggak, 4 panah, cuman COVID-nya ini ke atas. Panahnya ya, tapi ada 4 satu-satu. Nah, jadi nanti kita lihat leverage dengan adanya COVID apakah berpengaruh terhadap performance. Liquidity dengan adanya COVID apakah nanti berpengaruh terhadap performance. Iya, satu-satu. Ya, panahnya berarti keempat ke atas ini. Enggak, dia tidak kedependen. Karena kan Ibu datanya itu data tahunan. Data tahunan berarti kan COVID itu adalah data dummy. Maka dia akan menjadi pengali daripada variabel independen. Jadi misalnya firm size-nya nanti tahun 2017 berarti dikali 0. Kalau tahun 2020 berarti dikali 1. Nah, variabel yang lain juga sama seperti itu. Jadi si COVID ini berperannya itu sebagai pengalinya. Dia memperkuat atau memperlemah antara pengaruh independen terhadap dependennya. Seperti itu. Dan Bu, variabelnya ada apa lagi ya? Selain 4 itu ada apa lagi? Kalau industri type itu bisa diganti apa? Yang lebih banyak muncul lagi. Size revenue. Dari tabulasi sih kelihatan lebih gampang kelihatan. Itu lebih ke kinerja, itu lebih ke firm performance nanti jatuhnya. Dia lebih ke dependent. Jadi Ibu cari satu variabel lagi pengganti industri type itu. Jadi kalau industri type itu, nah itu tujuannya itu adalah nanti setelah hasil penelitian kita itu, nah apakah bisa digeneralisasikan seperti itu. Nah kalau kita tidak menggunakan industri type, nah artinya hasil penelitian kita ini untuk siapa? Untuk industri mana? Apakah untuk industri manufaktur saja, atau untuk industri perbankan, atau untuk industri apa? Nah, kalau kita sudah lakukan kontrol terhadap industri type, artinya untuk semua jenis industri itu bisa digunakan. Seperti itu. Oke, untuk Bapak Ibu yang online ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, sambil saya
absen ya. Pak Bagas Kurniawan, Bu Suryanti, Pak Indra Prawira, Bu Kristina, Bu Yuni Tisna, Bu Resyanti, Bu Francisca, Pak Kelvin, Bu Fendrawati, Bu Eka, Bu Alicia, Bu Nurtia. Bu Nurtia ada? Tidak ada. Oke. Bu Dinda, Bu Priska, Bu Priska. Friska ya Pak, ada Pak. Oke. Pak Angga. Hadir, Pak. Oke. Pak Michael. Oke. Bu Celika. Oke. Pak Herianto. Oke. Pak Arif. Hadir Pak Arif. Oke, berarti hanya Bu Nurtia ya. Bu Nurtia nggak hadir ya. Ada yang tahu kemana Bu Nurtia? Bu Nurtia teman sekelompok saya Pak, kayaknya lagi beralangan sepertinya. Coba nanti saya tanya lagi Pak. Oke, oke. Ya. Baik Pak, siap. Tolong diinformasikan ya terkait dengan proses perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk finalkan kuesionernya seperti itu. Baik, baik Pak. Oke, silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas untuk terkait dengan kuesioner. Oke. Ya. Jenis kelamin, umur, status, pekerjaan, penghasilan, oke, terus merek. Oh, tentang apa? Purchase intention atau apa? Purchase intention, oke. Nanti mau fokus kepada sportswear ya. Oke, nggak apa-apa. Sehingga nanti respondennya harusnya tidak sulit gitu ya. Nah, atau bisa kasih satu pilihan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya di luar merek ini, nah mana tahu ada yang pakai merek lain seperti itu kan. Nah, jadi bisa kasih titik-titik gitu. Jadi orang juga bisa ngisi kalau misalnya di pilihan itu tidak ada, orang bisa ngisi yang lainnya. Seperti itu. Kalau untuk translate itu nanti nggak apa-apa sih. Jadi kirim ke saya mau yang masih bahasa Inggris atau yang udah di translate itu juga nggak apa-apa. Nah, cuma nanti memang terakhir ketika kita mau bikin Google Form, nah itu kan bagusnya kita bikinnya itu bahasa Indonesia. Karena apa? Yang ngisi itu kan masih masyarakat umum gitu ya. Nah jadi kan belum tentu semuanya itu memahami bahasa Inggris. Nanti kalau mereka ngisinya itu dalam bahasa Inggris kan mereka agak kesulitan. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia mereka akan lebih mudah untuk mengertinya. Jadi sampel kita juga akan lebih mudah untuk dapat. Nah, kecuali kalau memang topik kita itu untuk diisi oleh expat atau misalnya untuk orang asing, nah itu memang baru kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kuesioner kita itu masih diisi oleh orang Indonesia, ya kita nanti bikin di Google Form-nya itu bahasa Indonesia aja. Seperti itu. Tapi untuk kirim ke saya cek, terserah mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai yang masih bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah udah final, itu baru di translate juga nggak apa-apa. Silakan aja. Karena yang penting kita maunya
kuesioner itu sudah fix dan udah bisa kita sebarkan dari sekarang. Jadi sampai semester depan itu data kita sudah ada seperti itu. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lihat di kelas satu lagi ya, kelas yang sama Pak Happy, nah mungkin progresnya berbeda-beda gitu. Mungkin progresnya saya nggak tahu apakah mereka sudah sampai di sini atau belum gitu. Nah kalau biasanya Pak Happy step by step seperti itu. Oke, kalau saya biasanya itu saya suka seperti kutu loncat gitu. Mana yang urgent, nah saya loncat dulu ke yang urgent dulu. Seperti itu. Oh, di modelnya aja. Di model. Ya, di ya boleh. Jadi argumennya dibuat di model penelitian aja argumennya. Bebas mau kalau yang meta analisis kan pasti Excel. Nah, kemudian kalau yang untuk untuk model sama penjelasannya, nah itu kalau mau di Excel silakan biar satu file, atau kalau mau dibikin di Word itu juga silakan, karena kan ya itu boleh di dalam Excel, boleh di dalam Word. Tapi kalau meta analisisnya itu kan pasti di Excel aja seperti itu, supaya nggak berubah-ubah lagi settingannya. Kalau pindah ke Word kan tabelnya kan kepanjangan gitu, nanti nggak muat seperti itu. Tadinya untuk UTS itu tadinya mau masukin kuesioner, cuman kayaknya kelas A itu belum sampai ke kuesioner, jadi akhirnya di UTS itu tidak dimasukin kuesioner, karena kata Pak Happy, saya terlalu sadis gitu, katanya kalau masukin kuesioner, karena kelas mereka belum sampai kuesioner gitu. Jadinya akhirnya kuesioner kita undur sampai ke untuk UAS nanti. Ya, jadinya di UTS itu hanya dua, hanya tabulasi sama model seperti itu. Karena kelas sebelah itu belum sampai kuesioner seperti itu. Oke, untuk Bapak Ibu yang online ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, mungkin mau review question yang udah saya kumpulkan, Pak. Boleh, silakan. Boleh di share screen. Udah, Pak ya? Lagi loading. Oke. Oke, mungkin saya ambil angkat temanya kan job performance, Pak. Oke. Untuk spesifiknya masih ragu antara employee di company atau badan pemerintahan kayak dinas BPN atau semacamnya gitu, Pak. Karena mempertimbangkan jumlah responden sekitar 400 itu kan, Pak. Iya, betul. Jadi silakan untuk sampelnya yang mana yang memudahkan Bapak untuk collect datanya. Iya, Pak. Jadi masih dipertimbangkan. Cuman ini gambaran untuk variabel independennya. Environment, disiplin, motivation, leadership, sama organizational support.
Oke, itu coba lihat tabulasinya Pak. Tabulasinya. Oke, Pak. Oke, work environment, motivation, leadership. Oke, oke. Berarti kuesionernya itu misalnya work environment itu dapat dari mana kuesionernya? Semuanya dari jurnal sih Pak, yang saya kumpulkan. Ya, nanti sumbernya dicantumkan juga ya. Itu yang Oke, yang work environment itu ada 7 sama ada 4 itu beda-beda jurnal ya berarti ya, beda artikel ya. iya beda jurnal Pak. Jadi saya pisahkan tiap jurnal yang saya temui itu Pak. Oh, oke. Ya, jadi work environment kan di sini ada yang 7, ada yang 4. Nah, jadi terserah Bapak mau pakai yang 4 atau mau pakai yang 7 seperti itu. Terus motivasi Pak, cepat ke bawah sedikit. Motivasi, nah ini nggak beda jauh ya 4 sama 5, jadi di mana aja juga boleh pakai. Terus Bapak Oke. modelnya, coba lihat modelnya tadi. Model. Oke, 5 independen ya, oke. Terus ke bawah. Oke, leadership. Oke, terus. Sama organizational support. Oke. Oke, berarti tinggal bikin ininya Pak ya, cantumkan sumbernya itu dari mana untuk setiap kuesionernya itu, kemudian sama karakteristik respondennya. Oke Pak, siap. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Robin. Ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa Bapak Ibu questionnya kalau yang sudah dikirimkan ke saya supaya bisa kita cek. Kalau sudah final itu baru kita bikin dalam Google Form. Oke, artinya mungkin sekitar 2 minggu lagi kalau sudah rampung berarti sudah bisa kita start untuk menyebarkan kuesioner. Oke, jadi sambil kita menyebarkan kuesioner, nah sambil kita mengerjakan bagian yang lain, bab 1, bab 2, bab 3-nya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu melihat tesis yang sudah ada, nah itu sebenarnya kurang lebih gambarannya itu kurang lebih sama seperti itu, hanya objek sama kuesionernya aja yang berbeda seperti itu. Sebenarnya kurang lebih modelnya itu mirip, hanya objeknya yang berbeda. Oke, jadi cerita di latar belakang, nah itu juga berbeda. Kemudian bab 2 variabelnya itu juga berbeda seperti itu. Tapi gambaran umumnya itu kurang lebih sama untuk penulisannya. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita kuesioner berarti akan sudah fix. Jadi kita tidak membahas kuesioner lagi. Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya belum tahu apakah minggu depan atau 2 minggu lagi seperti itu. Jadi nanti akan ada info dari Bu Dian untuk jadwalnya. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan coba menyusun bab 2 terlebih dahulu. Oke, karena model kita sudah fix berarti variabel kita juga sudah ada. Nah, maka kita bisa menyusun bab 2 terlebih dahulu. Oke, karena bab 2 itu relatif lebih mudah seperti itu karena bahan-bahan Bapak Ibu sudah ada di dalam meta analisisnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita sampai di sini. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, ya terima kasih semuanya. Selamat siang.